Baik Adidas Stray yang 3 maupun Adidas Stray Unlimited tuh udah gua performance review. Abas kalian udah nonton belum performance reviewnya? Nah, kira-kira mana dari kedua sepatu ini yang lebih worth it untuk dibeli? Yo, what's good abas seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fetty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan membandingkan dua sepatu ini, Adidas Stray yang 3 dan Adidas Stray Unlimited 2. Yang ini versi signature-nya harga retailnya 2,5 sampai 2,6 juta, dan ini versi budgetnya atau takedown versionnya harga retailnya 1,6 juta. Gokil ya, perbedaannya 1 juta men. Kira-kira bakalan lebih worth it beli yang mana? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari traction. Untuk tractionnya keduanya sih sama-sama aja ya. Kalau di lapangan basket indoor yang bersih itu sama sekali nggak ada masalah, nggak sampai perfect tapi nggak ada masalah, semua manuver tercover dengan baik. Dan kalau dibawa ke lapangan basket outdoor cukup oke. Ada penurunan tapi nggak yang sampai jelek banget, nggak yang sampai bikin gua kepleset-pleset. Dua-duanya cukup dust magnet juga, jadi meskipun abas kalian wipe off nggak bakal nolong karena ini traction patternnya dua-duanya rapet-rapet banget. Tapi overall dua-duanya sih punya traction yang cukup bisa diandalkan lah, baik di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Yang jadi masalah, dua-duanya tuh sama-sama punya isu durability. Dua-duanya tuh punya traction pattern yang tipis-tipis, terus lunak-lunak gitu ya. Jadi nggak bakal awet untuk penggunaan outdoor jangka panjang. Bahan rubber outsole keduanya pun juga sama-sama nggak squeaky. Nah, kalau heel to toe transitionnya agak beda nih. Versi signature-nya heel to toe transitionnya tuh nggak smooth. Sedangkan kalau yang versi budgetnya ini lebih smooth nih, si Stray Unlimited 2. Kemudian kalau soal bobotnya, Adidas Stray yang 3 ini berasa sedikit lebih berat daripada si Stray Unlimited 2 ini. Lanjut ke cushion, well ada harga ada cushion pastinya. Cushioning di Adidas Stray yang 3 ini pakai kombinasi antara light strike sama boost, dijadiin satu foam yang baru gitu ya, midsole foam yang baru. Dan memang feelsnya berasa enak sih ya, tebel, soft gitu, terus ada sedikit bouncy-nya. Porsi softnya tuh lebih banyak daripada bouncy-nya. Terus impact protection-nya benar-benar bagus di Adidas Stray yang 3 ini. Sedangkan kalau di Adidas Stray Unlimited 2 ini pakai cushioning light strike. Tapi seperti yang gue bilang di video performance review, ini cushioning light strike-nya enak banget, berasa kayak cushioning bounce tapi yang udah break in. Jadi feels-nya tuh lebih banyak bouncy-nya ketimbang soft-nya. Terus juga gue sih berasanya lebih responsif cushioning yang Stray Unlimited 2 ini ya. Sama court feel-nya juga lebih dapat si Stray Unlimited 2 ini daripada Adidas Stray yang 3. Jadi bisa gue simpulkan kalau abas kalian lebih cari impact protection, terus juga gaya mainnya mungkin nggak banyak gocek-gocek, itu bakalan lebih cocok sama Adidas Stray yang 3. Kalau abas kalian lebih cari yang cushioning responsif, mainnya banyak gocek-gocek, pastinya bakalan lebih cocok sama Adidas Stray Unlimited 2. Next untuk materialnya, dua-duanya sih sebenarnya sama-sama oke materialnya, cuma memang berasa lebih mewah fabric materialnya Adidas Stray yang 3. Ini Adidas Stray yang 3 ini kalau gue pegang-pegang tuh kayak ada apa ya, kayak ada bulu-bulunya gitu loh, ada bulu-bulu halusnya gitu di bahan fabric upper materialnya. Terus juga berasa tebal, berasa suportif tapi tetap lentur. Kalau di sepatu Adidas Stray Unlimited 2 ini material uppernya tuh berasa standar aja gitu, mesh upper. Tapi ya kalau dipegang bagusnya ini tuh tetap tebal gitu, tetap suportif dan tetap lentur juga. Dan yang gue demen lagi di Adidas Stray Unlimited 2 ini ada kombinasi material synthetic leather. Gue udah sering bilang gue tuh suka sepatu basket yang ada campuran material synthetic leathernya, nggak cuma melulu full bahan fabric semua. Dua-duanya sama-sama zero break-in time, terus sama-sama breathable juga. Untuk padding-paddingnya dua-duanya mirip lagi. Di bagian lidahnya tuh sama-sama minimalis ya, minim padding. Tapi di bagian padded collarnya itu berasa istimewa, tebel, padat gitu ya. Tapi memang setupnya lebih oke yang Adidas Stray Unlimited tuh. Dengan adanya ekstra lidah nih di bagian heel, ini bikin nggak ada heel slip. Sedangkan kalau di Stray yang 3 masih berasa ada heel slip, padahal padded collarnya tuh udah tebel dan padat. Cuma sayangnya di bagian heelnya sama sekali nggak ada padding tuh, jadi ngelos gitu. Lanjut ke fitnya, dua-duanya sih sama-sama true to size, aman-aman aja, nggak berasa kepanjangan, nggak berasa narrow, nggak berasa sempit gitu.
Dua-duanya termasuk wide footer friendly juga. Untuk lockdownnya, kedua sepatu ini sama-sama oke. Lockdownnya khususnya lockdown di bagian midfoot itu sama-sama bagus sih. Kalau yang di Adidas Stray yang 3 ini kan pakai kabel-kabel nilon, ketika tali-talinya ditarik itu berasa seluruh uppernya tuh langsung ikut ketarik gitu, jadi memberikan kuncian di bagian midfoot. Nah, kalau yang di Adidas Stray Unlimited tuh meskipun cuma pakai traditional punch hole, tapi ketika tali-talinya ditarik itu juga upper materialnya berasa ikut ketarik sih dan memberikan kuncian di bagian midfoot. Kemudian dua-duanya itu punya sidewall, dinding berupa overlap midsole, itu juga ngebantu lockdownnya, jadi kakinya tuh kayak ditekan gitu ya sama si overlap midsole ini. Cuma sayangnya yang bikin Adidas Stray yang 3 lockdownnya kalah daripada Adidas Stray Unlimited 2 itu karena masalah heel slip. Terakhir untuk supportnya, well kalau di part ini sih Adidas Stray yang 3 lebih komplit supportnya, sama sekali nggak ada celahnya lah, ini udah elit banget lah supportnya. Kalau di Adidas Stray Unlimited 2 ini kekurangan supportnya itu ada di bagian torsional support. Sepatu ini tuh nggak dilengkapi dengan shank plate, jadi masih gampang untuk ditekuk-tekuk atau kepelintir-pelintir. Sisanya sih kayak support bagian depan, support bagian samping, ataupun belakang itu semuanya udah proper lah kedua sepatu ini. Oke, segitu aja video versus kali ini antara Adidas Stray yang 3 dan Adidas Stray Unlimited 2. Kalau gue pribadi disuruh milih, gue akan lebih pilih Adidas Stray Unlimited 2. Ini lebih worth to buy dan lebih cocok sih sama gameplay gue. Kalau yang Adidas Stray yang 3 ini, well sebenarnya bukan lebih enak yang mana. Kalau lebih enak, pastinya yang namanya sepatu signature dengan harga yang lebih mahal, teknologinya pasti lebih apa ya, lebih advance lah, lebih tinggi, lebih komplit. Kalau sepatu budget ya pasti udah ada yang dipangkas-pangkas. Tapi pada akhirnya lebih cocok mana buat gameplay abas kalian? Kalau abas kalian lebih mentingin kayak impact protection seperti yang tadi gue udah bilang, terus lebih mentingin support gitu ya, ini kan supportnya lebih komplit, pastinya akan berasa lebih cocok sama Adidas Stray yang 3 ini. Tapi kalau dari segi value, segi harga, terus udah dapet sepatu budget yang almost paket komplit kalau gue bilang di video performance reviewnya, well secara value sih dan gameplay gue akan lebih worth it beli yang ini sih. So gimana menurut abas kalian, lebih worth it beli yang mana? Mungkin abas kalian ada yang udah pernah coba dua-duanya juga, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Buat abas kalian yang tertarik pengen cop kedua sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.